Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Kurnia Asri dari jurusan Ilmu Perpustakaan FAUIN Jakarta, kelas 4C, angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait filsafat teknologi untuk memenuhi tugas mata kuliah perpustakaan dan arsip digital. Filsafat teknologi adalah cabang filsafat yang membahas peran teknologi dalam kehidupan manusia dengan fokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia. Filsafat teknologi mencoba untuk memahami implikasi filosofis dari perkembangan teknologi termasuk konsekuensi etis, sosial, dan politiknya. Filsafat teknologi juga menjadi studi yang membahas hubungan antara teknologi dan manusia. Filsafat teknologi mempertanyakan bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan manusia dan bagaimana manusia mempengaruhi teknologi. Filsafat teknologi juga mempertanyakan bagaimana manusia memahami teknologi dan bagaimana teknologi mempengaruhi pemahaman manusia tentang diri mereka sendiri dan tentang dunia di sekitar mereka. Beberapa topik yang sering dibahas dalam filsafat teknologi meliputi etika, teknologi, hubungan antara manusia dan mesin, peran teknologi dalam membentuk identitas manusia, dan dampak teknologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam filsafat teknologi, setidaknya terdapat tiga pendekatan, yaitu pendekatan epistemologis, antropologis, dan pendekatan metafisik atau ontologis. Pendekatan epistemologis dalam filsafat teknologi menekankan pada pertanyaan tentang bagaimana teknologi mempengaruhi pengetahuan dan cara kita memperoleh pengetahuan. Pendekatan ini melihat teknologi sebagai alat yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan dan mempengaruhi cara kita memahami dunia. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara teknologi dan pengetahuan, serta bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita mengakses dan memproses informasi. Pendekatan antropologis dalam filsafat teknologi menekankan pada hubungan antara teknologi dan manusia dan bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan manusia. Pendekatan ini melihat teknologi sebagai bagian integral dari kehidupan manusia dan mempertimbangkan efek teknologi pada budaya, nilai, dan interaksi sosial manusia. Pendekatan antropologis mengeksplorasi bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita membangun identitas, memahami diri sendiri, dan berinteraksi dengan orang lain. Pendekatan metafisik atau ontologis dalam filsafat teknologi menekankan pada sifat ontologis teknologi dan pengaruhnya pada realitas. Pendekatan ini melihat teknologi sebagai sesuatu entitas yang memiliki eksistensi dan sifat yang unik dan mempertimbangkan bagaimana teknologi mempengaruhi realitas secara keseluruhan. Pendekatan ontologis mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat mengubah pandangan kita tentang realitas dan mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Pada filsafat teknologi, salah satu filsufnya ialah Don Ide, yang merupakan seorang filsuf yang memfokuskan perhatiannya pada bagaimana teknologi mempengaruhi persepsi manusia dan bagaimana manusia dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang teknologi. Ia dikenal karena kontribusinya dalam memahami interaksi manusia dengan teknologi. Salah satu gagasan utama Ide adalah bahwa teknologi tidak hanya menjadi alat bagi manusia, tetapi juga mempengaruhi cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Pandangan filosofis antropologi dan ide dan pendekatan filsafat ide yang memiliki kemiripan dengan Louis Mumford. Walau begitu, secara pendekatan ontologi dan ide lebih terpengaruh oleh pemikiran Martin Heidegger. Menurut ide, teknologi adalah perpanjangan dari tubuh kita dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan pengalaman kita. Dia berargumen bahwa teknologi membentuk bagaimana kita melihat dunia, bahkan mempengaruhi cara kita berpikir dan merasakan. Dalam bukunya Technology and the Life World,
Ide menyajikan dua konsep utama dalam memahami interaksi manusia dengan teknologi, yaitu embodiment dan hermeneutik. Embodiment mengacu pada cara di mana teknologi menjadi bagian dari tubuh atau pengalaman sensori kita. Seperti ketika kita menggunakan ponsel atau komputer, contoh teknologi embodiment yang sering digunakan adalah headphone atau earphone, di mana suara masuk ke dalam telinga dan menjadi bagian dari pengalaman sensori kita. Dalam hal ini, teknologi tidak hanya merupakan alat tetapi juga mempengaruhi bagaimana kita mengalami dunia. Ide berpendapat bahwa teknologi embody dapat memperkaya atau membatasi pengalaman kita. Penggunaan teknologi embody dapat membantu kita memperluas pengalaman sensori kita, tetapi juga dapat membuat kita kehilangan kontak langsung dengan dunia di sekitar kita. Namun, ide juga menekankan bahwa teknologi bukanlah entitas yang mandiri, tetapi selalu terkait dengan budaya dan konteks sosial di mana teknologi digunakan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan dampak sosial dan budaya dari penggunaan teknologi embody. Sedangkan hermeneutik berkaitan dengan bagaimana teknologi membentuk cara kita memahami dan menginterpretasikan dunia. Menurut ide, teknologi dapat memperluas kemampuan interpretasi kita, tetapi juga dapat membatasi pemahaman kita tentang dunia. Misalnya, kamera dapat memperluas kemampuan kita untuk merekam gambar dan memproduksi gambar secara akurat, tetapi juga dapat membatasi cara kita melihat dan mengalami dunia dengan mengarahkan perhatian kita pada hal-hal tertentu yang layak difoto. Ide juga berpendapat bahwa teknologi membentuk bahasa kita dan kemampuan kita untuk mengartikulasikan pengalaman kita. Teknologi mempengaruhi cara kita berbicara dan berpikir tentang dunia di sekitar kita, sehingga kita dapat mengalami hal-hal yang sebelumnya tidak dapat diartikulasikan. Namun, seperti halnya konsep embody, ide menekankan bahwa pengaruh teknologi pada hermeneutik selalu bergantung pada konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan dampak sosial dan budaya dari penggunaan teknologi dalam interpretasi dunia di sekitar kita. Teknologi hermeneutik dan teknologi embody membahas cara bagaimana manusia memahami teknologi. Teknologi hermeneutik adalah konsep yang menunjukkan bahwa teknologi dapat dipahami dengan cara yang sama seperti memahami teks dan atau bahasa. Sementara itu, teknologi embody adalah konsep yang mengatakan bahwa teknologi bukan hanya merupakan objek eksternal bagi kita, tetapi juga mempengaruhi tubuh dan pengalaman fisik kita. Ide juga membedakan antara berbagai jenis teknologi. Beberapa teknologi seperti kacamata atau ponsel mengarahkan perhatian kita pada dunia di luar tubuh kita, sedangkan teknologi lain seperti stetoskop atau Microsoft memungkinkan kita untuk lebih dekat dengan tubuh kita sendiri atau benda di sekitar kita. Salah satu akademisi filsafat Indonesia yang membahas terkait filsafat teknologi adalah Francis Lim. Ia dikenal karena kontribusinya dalam memahami konsekuensi filosofis dari teknologi dalam kehidupan manusia. Salah satu kontribusi utama Lim adalah gagasan tentang teknologi sebagai budaya material. Menurut Lim, teknologi tidak hanya sebagai alat yang dipakai oleh manusia, tetapi juga bentuk budaya material yang memiliki karakteristik dan peran khusus dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Lim, teknologi adalah refleksi dari budaya manusia. Teknologi bukan hanya mencerminkan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, tetapi juga mencerminkan keinginan manusia untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka. Teknologi juga mempengaruhi cara manusia memandang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Selain itu, Lim juga mengembangkan gagasan tentang teknologi sebagai media sosial. Menurutnya, teknologi memainkan peran penting yang membentuk hubungan sosial manusia dan mengubah cara kita berinteraksi satu dengan lainnya. Teknologi dapat memperkuat hubungan manusia, tetapi juga dapat memisahkan manusia dari interaksi sosial yang sebenarnya.
Melalui pemikiran-pemikirannya, Lee menekankan pentingnya mempertimbangkan implikasi filosofis dari teknologi dalam kehidupan manusia dan memperhatikan bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita hidup, berpikir, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Salah satu karya Francis Lim adalah buku yang berjudul Filsafat Teknologi dan Ide tentang Dunia, Manusia, dan Alat yang dipublikasi tahun 2008. Buku ini membahas berbagai konsep dan ide seperti post-fenomenologi, multi-stability, teknologi hermeneutik, dan teknologi embody. Post-fenomenologi adalah konsep yang digunakan Don Ide untuk menjelaskan bagaimana teknologi mempengaruhi persepsi kita tentang dunia dan bagaimana teknologi memiliki kehadiran yang aktif dalam kehidupan kita. Konsep ini juga menyatakan pengalaman sensorik dan persepsi terlibat dalam hubungan manusia dan teknologi. Multi-stability adalah konsep yang menggambarkan bagaimana teknologi dapat memberikan banyak interpretasi atau makna yang berbeda bagi penggunanya. Pada bab yang membahas konsep hermeneutik fenomenologi, dalam pemikiran Don Ide, hermeneutik fenomenologi merupakan pendekatan untuk memahami interpretasi manusia terhadap pengalaman teknologi dalam konteks budaya dan sejarah. Fenomenologi hermeneutik adalah metode penelitian yang berusaha memahami bagaimana manusia mengalami dunia di sekitarnya. Menurut ide, ini melibatkan proses interpretasi di mana kita mencoba memahami makna pengalaman kita dengan merenungkannya dan mengeksplorasi berbagai dimensinya. Pada intinya, dalam pandangan ide, pengalaman manusia selalu dimediasi oleh teknologi. Dengan kata lain, kita tidak pernah mengalami dunia secara langsung, tetapi selalu melalui semacam perantara teknologi, baik itu berupa alat, mesin, atau bentuk komunikasi. Ide berargumen bahwa teknologi tidak hanya memediasi pengalaman kita tentang dunia, tetapi juga membentuknya dengan cara yang sangat besar. Misalnya, penggunaan kamera untuk menangkap gambar sebuah pemandangan tidak hanya memediasi pengalaman visual kita tentang pemandangan itu, tetapi juga membentuk cara kita mempersepsikan dan mengingatnya. Menurut ide, teknologi bukan hanya sekedar alat netral yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita, tetapi agen yang berpartisipasi aktif dalam membentuk pengalaman kita tentang dunia. Dengan mengadopsi pendekatan fenomenologi hermeneutik, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan kompleks antara manusia dan teknologi, serta cara di mana teknologi membentuk pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dalam buku tersebut, Francis Lim juga menyematkan kritiknya terhadap pemikiran Don Ide yang telah ia jabarkan, antara lain terkait hubungan manusia, alat, teknologi, dan dunia. Pemikiran Don Ide mengenai teknologi terletak di antara dua sisi ekstrim. Di satu sisi, teknologi dianggap memiliki hidup sendiri dan berjalan sendiri menurut hukum-hukum yang ada dalam teknologi tersebut, sehingga tidak perlu merujuk pada manusia dan masyarakat. Di sisi lain, teknologi dipandang sebagai netral, artinya manusialah yang menentukan sifat positif dan negatif teknologi. Teknologi pada dirinya sendiri adalah netral. Dengan demikian, manusia mempunyai kebebasan ketika berhadapan dengan teknologi. Ide berpegang bahwa teknologi memiliki latent telik. Selain itu, teknologi tidak netral dalam arti mempengaruhi persepsi dan pengalaman manusia akan dunia dan kehidupan, namun tidak sampai pada posisi ekstrim deterministik. Teknologi sifatnya kompleks dan tidak dapat direduksi begitu saja pada salah satu dari sisi ekstrim yang disebut tadi. Pandangan Ide tergolong moderat karena tidak memihak pada ekstrim manapun. Teknologi ia tempatkan dalam hubungannya dengan manusia dan penggunaannya oleh manusia, yang ia gambarkan dalam 4 jenis hubungan. Walau begitu, Ide kurang memperhatikan teknologi sebagai sebuah sistem yang memiliki kekuatan yang independen dari manusia dalam arti tertentu. Artinya, teknologi dapat berjalan sendiri berdasarkan logika internalnya, namun tidak berjalan independen begitu saja dari manusia. Faktor manusia sebagai kekuatan eksternal yang menggerakkan teknologi merupakan faktor yang menentukan. Misalnya, program komputer dapat berjalan sendiri dalam arti tertentu, tetapi membutuhkan programmer untuk
mengoperasikannya, teknologi memuat struktur dan logika internal tertentu yang tidak dapat diabaikan oleh manusia. Ide hanya berfokus pada aspek material teknologi dan tidak memperhatikan teknologi sebagai sebuah sistem dan proses. Asumsi dasar ide mengenai teknologi adalah asumsi realisme material teknologi, di mana teknologi selalu dilihat nyata dan memiliki wujud material saja. Padahal teknologi melampaui wujud materialnya karena teknologi juga merupakan sistem formal yang dinamis. Pandangan relasional teknologi ide mengantarnya pada pandangan mengenai kecenderungan arah yang tidak disadari atau latent telik dari alat. Mengenai latent telik, ide berpendapat bahwa alat mampu mengarahkan pengalaman manusia ke arah tertentu karena pola dan bentuk atau desain alat tersebut. Gagasan ini dapat dibandingkan dengan dua aspek teknologi, yaitu fungsi yang berkaitan dengan hal teknis dan makna yang berkaitan dengan dunia sosial manusia. Dalam aspek fungsi, alat selalu dipandang dari kacamata rasionalitas, fungsional, dan diarahkan pada efisiensi. Sementara itu, aspek makna mengajak orang memaknai teknologi sebagai sesuatu dimensi dari dunia kehidupan mereka dan masyarakat yang hidup bersama. Dalam teori ide mengenai hubungan manusia dan teknologi, terdapat konsep kecenderungan latentelik alat yang berarti dimensi fungsi alat dapat mempengaruhi pengalaman dan cara manusia memaknai penggunaan alat. Namun, konsep ini hanya mempertimbangkan pengaruh penggunaan alat dari aspek fungsinya pada manusia yang menggunakannya. Sementara pengaruh makna penggunaan alat, fungsi alat juga hadir dan dapat mempengaruhi desain fungsional alat. Pandangan Feinberg menyatakan bahwa pengaruh sosial atas desain alat ini dapat disebut sebagai konstruktivisme. Desain alat teknologi tidak ditentukan oleh kriteria umum seperti efisiensi, tetapi oleh suatu proses sosial yang memilih-milih alternatif teknis yang mungkin menurut kriteria kasus yang spesifik berdasarkan kebutuhan real dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan alat dipengaruhi juga oleh dinamika sosial. Dalam pandangan Feinberg, teknologi tidak deterministik karena masyarakat pengguna teknologi menafsirkan dan memakai teknologi secara berbeda-beda, sehingga mengubah perkembangan teknologi. Dalam keempat jenis hubungan manusia-teknologi, alat dalam hubungan keterbutuhan dan hermeneutis mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap pengalaman manusia akan dunia kehidupan karena alat dalam kedua hubungan ini lebih sering digunakan dan hubungannya lebih erat dengan manusia daripada teknologi dalam hubungan keberlainan maupun dalam hubungan latar belakang. Kritik klaim terhadap pembagian jenis-jenis alat antara lain, menurut ide, alat teknologi harus memiliki ciri materi atau elemen materi yang konkret. Namun, ide tidak membedakan alat teknologi berdasarkan peralatan sederhana atau mesin yang kompleks. Mumford membagi alat teknologi ke dalam kategori seperti perkakas, prasarana, dan mesin. Tetapi kategori ini tidak eksklusif dan terdapat alat yang dapat masuk dalam beberapa kategori. Mishem mengembangkan kategori Mumford menjadi spektrum alat manusiawi yang luas dan kompleks, termasuk pakaian, perkakas dapur, struktur, aparatus, prasarana, alat, dan mesin. Terdapat tiga jenis mesin dari segi historis, yaitu mesin sederhana klasik, mesin berskala besar, dan mesin yang tidak bergantung pada energi manusia. Terdapat beberapa kategori alat teknologi seperti alat, instrumen, mesin, dan automaton. Namun, kategori-kategori ini tidak terpisah secara tegas dan satu alat dapat memiliki beberapa alternatif kegunaan. Kritik klaim terhadap teknologi sebagai suatu cara manusia mentransendensi diri antara lain, ide membahas tentang peningkatan kemampuan tubuh manusia berkat penggunaan alat teknologi. Ini terutama terjadi dalam hubungan keterbutuhan di mana mobilitas manusia dimungkinkan untuk berkembang, seperti kemungkinan untuk terbang berkat adanya teknologi berupa pesawat atau helikopter dan perluasan cangkupan indrawi manusia bertambah.
Kebutuhan jasmani manusia memungkinkan inovasi dan perkembangan teknologi karena kebutuhan inilah yang menjadi asal muasal penciptaan teknologi. Kemampuan manusia untuk mengobjektifikasi diri dan lingkungannya memungkinkan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan alat-alat yang mentransformasi alam sekitar menurut kehendaknya. Namun, hubungan ini didorong oleh kebutuhan fisik manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teknologi kembali berpangkal pada tubuh manusia. Kritik Lim terhadap homogenitas melawan plurikulturalitas antara lain, ide membahas apakah teknologi hanya menciptakan plurikulturalitas atau justru turut menciptakan homogenitas budaya. Menurut ide, teknologi, terutama teknologi citra, dapat mempromosikan dan mengangkat budaya-budaya kecil serta menggeser budaya barat dari posisi sentralnya. Namun pada kenyataannya, teknologi juga dapat menyebabkan pemekaran nilai-nilai tertentu yang lebih dominan, terutama standarisasi yang diakibatkan Amerikanisasi. Dominasi budaya tertentu seperti ini dapat menyebabkan homogenitas budaya. Hal ini terjadi karena tidak ada budaya yang dapat dibawa oleh teknologi yang dapat diadaptasi secara penuh dalam budaya yang menerimanya. Dengan meluasnya teknologi citra dalam berbagai budaya, tentu saja ada sebuah budaya yang lebih dominan, dan dalam kasus ini adalah budaya Amerika. Oleh karena itu, terciptanya suatu homogenitas budaya berkat dominasi budaya Amerika bertentangan dengan apa yang dikatakan ide tentang plurikulturalitas, sehingga perkembangan teknologi saat ini tidak hanya membawa plurikulturalitas, tetapi juga melahirkan suatu homogenitas budaya. Kritik Lim terhadap hubungan antara sains dan teknologi antara lain, dalam pandangan ide yang mengikuti ontologi Heidegger, teknologi mendahului sains secara ontologis dan kronologis. Namun, pandangan ini berbeda dengan Heidegger yang hanya mengatakan bahwa teknologi hanya mendahului sains secara ontologis saja. Ada perbedaan antara teknologi prasaintifik atau tradisional dan teknologi saintifik atau modern, di mana teknologi modern bergantung pada pengetahuan teoritis dan rasionalitas sains untuk mengembangkan alat-alat teknologi yang canggih. Dalam kenyataannya, sains memang mendahului teknologi secara kronologis. Meskipun begitu, sains dan teknologi berjalan bersama-sama karena keduanya saling membutuhkan. Sains bergerak dalam wilayah teoritis, sedangkan teknologi dalam wilayah praktis. Teknologi dapat membantu sains membuktikan teorinya, dan sains membantu mengarahkan perkembangan teknologi.